setengah, walil ukhti syaqiqati al-baqi, saudari kandung dapat sisanya. Jadi nanti pokok permasalahannya berapa kemarin? Berarti pokok permasalahannya 2 ya. Dari angka 2 ini kita tarik menjadi 2 kali setengah 1, 2 ke sisanya 1. Wa mithaluhu fil akhwati minal ab, contohnya saudari sebapak, an yamuta syakhsun an bintihi wa binti ibnihi wa ukhtihi min abih. Ada orang mati meninggalkan anak perempuan sama kayak ini ya, wa binti ibnihi, ya ini tambahan cucu di sini, cucu perempuan, ini hitungannya berubah ya. Kemudian wa ukhtihi min abihi, saudari sebapak, saudari sebapak. Maka anak perempuan dapat berapa? Falil binti an-nisfu, cucu perempuan dapat 1/6. Kenapa 1/6? Kok nggak setengah? Karena sudah ada anak perempuan yang ngambil setengah, maka tersisa bagi cucu berapa? 1/6 untuk menyempurnakan jatah maksimal berapa? 2/3. Saudari sebapak berapa? Sisa, asoba ma'al ghair. Jadi dia kedudukannya kayak saudara sebapak, saudara sebapak. Setengah sama 1/6, pokok permasalahannya keluar berapa? 6 kali setengah 3, 6 kali 1/6, sisanya 6 dikurangi 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 2. Jadi nanti hartanya tinggal dibagi ke angka berapa? Harta warisannya dibagi ke angka 6, kemudian dibagi jatahnya misalnya berapa? 6 juta. Jangan 6 juta lah. 60. Ada orang mati meninggalkan rumah misalnya, meninggalkan rumah. Karena rumahnya di kota gitu ya, maka harganya itu kira-kira berapa? 1,2 M gitu ya. Dinilai berapa? 1,2 M, pasarannya segitu ya. Udah dinilai segini, maka per orang 1,2 M dibagi berapa? 6. Berapa ratus juta? 200 juta ya. 1,2 dibagi 6 200 juta ya. 200 juta berarti anak perempuan dapat 200 kali 3 600 juta, cucu dapat 200 juta, saudari dapat 400 juta. Jadi rumah itu dibagi tadi. Misalnya nanti rumahnya dipakai sama cucu perempuan ya, dan nanti berarti cucunya ngejoki anaknya ya, budenya gitu ya misalnya ya. Budenya dibayari berapa? 600 juta. Ini mbahnya berarti ya, saudara mbahnya ya, dikasih berapa? 400 juta. 1 M habis. Baik. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Sebelum kita lanjut, paham ya insyaallah ya. Jadi kemarin itu cuman apa, pengelompokan saja. Ada asoba bin nafas, ada asoba bil ghair, ada asoba ma'al ghair. Asoba bin nafas itu memang dirinya sendiri sudah asoba. Kalau bil ghair awalnya enggak asoba, namun ketemu sama saudaranya atau laki yang sama kayak dia, maka jadi asobah. Kalau ma'al ghair, kalau ketemu dengan siapa? Anak perempuan atau cucu perempuan yang ngambil secara farad, kemudian dia berubah menjadi asobah. Cucu itu nggak terhalang sama anak loh? Nggak, dia terhalang kalau ada anak laki-laki, terhalang. Atau anak perempuannya ada 2, maka dia terhalang. Tapi kalau anak perempuannya cuma 1, masih ada sisa 1/6 dari jatah maksimal anak perempuan. Jadi dia terhalangnya kalau ada anak laki-laki atau ada 2 anak perempuan. Itu kalau 2 anak perempuan dia masih bisa ditolong sama cucu laki-laki kalau ada.
Dari kemarin yang kita contohkan rata-rata asobahnya cuma satu ya. Seringnya kalau permasalahan-permasalahan yang kita contohkan kemarin asobahnya cuma satu ya, paman atau saudara atau bapak atau anak laki-laki sih ya. Asobahnya selalu satu. Lah sekarang kita akan memecahkan masalah gimana kalau asobahnya itu kumpul. Bapak ada, anak ada, paman ada, saudara ada, keponakan ada, sepupu ada. Lah siapa yang ada, pembebas budak juga ada gitu ya. Siapa yang harus didahulukan dari asobah-asobah yang ada? Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Baik. Tartibul asobati, urutannya asobah. Urutannya asobah. Yarithul asobatu bitartibi. Asobah itu mewarisi secara urut. Jadi enggak semua ngambil bareng-bareng, enggak. Didahulukan yang paling utama karena dalilnya kan gimana? Alhiqul faraidha bi ahliha, berikanlah faraid itu kepada ashabul furud, itu yang pertama. Ya. Fa in baqiya, kalau ada sisanya, fali aula rajulin dakarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fali aula, untuk yang paling utama, yang paling layak, yang paling berhak. Jadi nggak semuanya dapat, nggak semua asobah itu dapat, tapi ada yang harus diutamakan daripada yang lainnya. Maka ketika berkumpul semua asobah-asobah tadi, siapa yang lebih diutamakan? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Fayuqaddamul asbaqu jihatan. Yang didahulukan yang pertama adalah al asbaqu jihatan, yang paling dahulu jalurnya atau yang paling utama jalurnya. Nanti ada jalurnya asobah. Yang kedua, summal aqrabu manzilatan. Kalau seandainya jalurnya sama, maka yang didahulukan adalah al-aqrabu manzilatan, yang paling dekat kedudukannya. Yang paling dekat kedudukannya. Kalau seandainya jalurnya sama, kedudukannya sama, maka siapa yang lebih didahulukan? Summal aqwa, kemudian yang paling kuat hubungannya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang paling kuat hubungannya. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan yang paling berhak mendapatkan asobah. Yang pertama apa tadi? Yang paling dahulu jalurnya, ya, atau yang paling utama jalurnya. Yang kedua, yang paling dekat kedudukannya. Kalau jalurnya sama, maka dipilih yang paling dekat kedudukannya. Yang ketiga, kalau seandainya jalurnya sama, kedudukannya sama, maka langkah yang ketiga adalah apa? Yang paling kuat hubungannya. Yang paling kuat hubungannya. Belum paham ya? Insyaallah belum. Karena memang belum dong. Setelah ini insyaallah. Wa ilaihil isyaratu, dan isyarat ke sana biqaulihi, sebagaimana disebutkan oleh di mandumah ya, mandumah rohabiyah. Biasanya mandumahnya faraid itu namanya mandumahnya rohabiyah yang paling terkenal. Fabil jihati taqdimu summa biqurbihi wa ba'dahuma taqdimu bil quwwati ja'ala. Kata penulis mandumahnya, fabil jihati at-taqdim, pertama mendahulukan dari sisi jalurnya, summa biqurbihi, kemudian dari sisi kedekatannya, wa ba'dahuma taqdimu bil quwwah, kemudian mendahulukan dari sisi kekuatan hubungannya. Seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk menentukan siapa yang paling berhak mendapatkan asobah. Fa ammal jihatu fal asbaqu fiha muqaddamun fit ta'sibi ala man ba'dahu wal jihatu arba'un bunuwatun ubuwatun furu'u ubuwatin wa wala. Di kitab yang lain disebutkan ada 5, dan ini lebih gampang untuk dimengerti, yaitu bunuwatun, ubuwatun,
ukhuwatun umumatun sama wala. Jadi apa itu namanya, jalur atau jihadnya, jalurnya asobah, jalur asobah. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah jalur anak. Jalur apa? Bunuah. Apa itu bunuah? Anak. Yang kedua ada jalur ubuwah, bapak. Yang ketiga ada jalur siapa? Ukhuwah, saudara. Yang keempat ada jalur paman. Yang kelima ada jalur siapa? Wala. Apa wala kemarin? Membebaskan budak. Taib, anak, siapa yang masuk di jalur anak ini? Siapa aja? Ya anak. Anak laki-laki atau perempuan yang asobah, cucu, cicit. Siapa lagi? Bawahnya cicit siapa? Buyut gitu ya. Buyut ke atas apa ke bawah? Ke bawah juga katanya buyut gitu. Bapak habis ini masuk di bawahnya siapa? Bapak. Terus siapa? Ini ke bawah terus ya. Kakek. Habis kakek? Buyut. Habis buyut? Pokoknya ke atas terus. Kalau ini ke atas terus. Laki-laki ya. Saudara. Habis saudara? Keponakan. Habis keponakan? Cucu keponakan. Iya tak? Bukan anak keponakan. Anak keponakan, pokoknya ke bawah terus. Laki-laki ya. Kalau paman, berarti di jalur paman siapa? Paman, terus sepupu, terus anaknya, sepupu, terus ke bawah terus, laki-laki terus. Wala, siapa wala? Mu'tik, ya, pembebas budak. Terus siapa? Bawahnya pembebas budak. Muter lagi ya. Ya anaknya, bapaknya pembebas, saudaranya pembebas, kemudian pamannya pembebas, kemudian pembebasnya pembebas. Muter terus pokoknya. Ya inti, tapi nggak usah dibahas lah, nggak ada pembebas. Ya, jadi anak, bapak, saudara, paman sama wala. Paham sampai sini ya? Baik. Kalau seandainya sekarang berkumpul, semuanya berkumpul, ya, semuanya berkumpul dalam satu warisan, dalam satu permasalahan. Ada orang mati meninggalkan anak, laki-laki, bapak, kemudian saudara kandung, kemudian paman, kemudian ada pembebas budak, nggak usah lah. Sampai sini aja, paman misalnya. Maka siapa yang didahulukan untuk yang paling berhak mendapatkan asobah siapa? Yang dikedepankan pertama tadi apa caranya? Yang paling dahulu jalurnya. Yang jalurnya apa? Lebih dahulu anak, jalur siapa? Jalur anak. Bapak jalur bapak, saudara jalur saudara, paman jalur paman. Maka siapa nomor satu jalurnya? Anak. Maka yang paling berhak mendapatkan asobah adalah anak. Sisa bapak nggak dapat, maksudnya nggak dapat asobah ya, tapi secara farad kan dia dapat 1/6 ya. Ini maksudnya kita bahas asobahnya. Saudara nggak dapat, paman nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Meskipun anaknya ini jauh ya, meskipun misalnya cicit, di sini ada cicit, maka siapa yang berhak mendapatkan asobah? Ya tetap cicit. Kenapa?
jalurnya dia jalur anak atau bahasa Arabnya bunuah, dan dia lebih dikedepankan daripada yang jalur-jalur yang lebih bawah seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau misalnya ada saudara gitu ya, ada apa ini? Di sini siapa? Anaknya keponakan. Ada orang mati meninggalkan anak keponakan sama paman. Siapa yang berhak mendapatkan asobah? Anak keponakan. Kenapa? Karena di jalurnya dia lebih utama. Anak keponakan jalurnya saudara, paman jalurnya paman. Paman nomor 4, saudara nomor 3. Maka anak keponakan lebih berhak mendapatkan asobah daripada paman. Padahal secara kedekatan ya jelas dekat paman ya daripada anak keponakan yang jauh. Tapi karena jalurnya dia lebih utama, maka dia yang berhak mendapatkan asobah. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Sekarang kalau seandainya, jadi yang pertama tadi caranya apa? Paling utama jalurnya gitu ya. Mana jalurnya? Ya di sini tadi. Yang kedua, kalau seandainya jalurnya sama, ada orang mati meninggalkan anak, cucu, cicit, buyut. Maksudnya buyut ini anaknya cicit. Ada anak, cucu, cicit kumpul jadi satu. Siapa yang paling berhak mendapatkan asobah? Dulu kan semuanya di jalur anak. Semuanya kan di jalur anak. Maka yang kedua caranya adalah yang paling dekat kedudukannya. Maksudnya kedudukannya dekat ke siapa? Kedudukannya dekat ke mayit. Maka yang paling berhak adalah anak. Kalau anak nggak ada, siapa yang paling berhak? Cucu nggak ada, cicit, seperti itu. Ada bapak, ada kakak, ada orang mati meninggalkan bapaknya masih ada, kakeknya masih ada, buyutnya masih ada. Siapa yang paling berhak mendapatkan asobah? Bapak nggak ada, kakek nggak ada, buyut, seperti itu. Itu kalau kedudukannya, kalau jalurnya sama. Tapi kalau dari awal jalurnya nggak sama, ya jangan masuk yang kedua. Sudah cukup di yang pertama. Kayak tadi ada keponakan sama ada paman. Siapa yang lebih berhak? Keponakan. Kenapa? Karena jalurnya lebih utama. Nggak perlu masuk ke yang kedua. Kalau dengan yang pertama sudah cukup, maka nggak usah masuk yang kedua. Jadi yang kedua itu berlaku kalau jalurnya sama. Yang ketiga, caranya untuk kalau seandainya kedekatannya sama, kedudukannya sama, ya, kedekatannya ke mayit sama, maka caranya yang ketiga adalah apa? Paling kuat hubungannya ke mayit. Dan ini berlaku bagi ahli waris yang ada kandung sama sebapaknya. Ya. Jadi kalau ada saudara sekandung sama saudara sebapak kumpul, ada orang mati meninggalkan siapa? Saudara kandung sama saudara sebapak. Ada orang mati meninggalkan saudara kandung sama saudara bapak. Kita lihat yang pertama, jalurnya mana yang lebih utama? Sama-sama jalur saudara. Maka kita lanjut yang kedua. Yang paling dekat kedudukannya sama nggak kedudukannya? Sama, saudara sama saudara kan tingkatannya sama. Maka kita masuk yang ketiga, yang satunya sekandung, yang satunya sebapak. Siapa yang lebih kuat? Ya sekandung, karena sekandung lewat dua jalur, bapak sama ibu. Kalau sebapak cuman lewat bapak aja, ibunya kan beda, seperti itu. Maka yang didahulukan adalah yang sekandung, yang saudara sebapak nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami ya? Kalau seandainya ada orang mati nih, ada orang mati meninggalkan saudara sebapak sama keponakan sekandung.
Ada orang mati meninggalkan keponakan sekandung sama saudara sebapak. Siapa yang dapat asobah? Saudara sebapak apa keponakan sekandung? Hah? Saudara sebapak apa keponakan sekandung loh? Keponakan dari saudara sekandung. Hah? Pertama kita lihat jalurnya. Keponakan sama saudara sebapak, keponakan dari saudara sekandung, sama nggak jalurnya? Sama. Apa? Sama-sama saudara dari jalur saudara. Kemudian kedekatannya, kedekatan kedudukannya kepada si mayit sama nggak? Satunya saudara, satunya keponakan. Beda ya? Dekat kemana? Saudara, berarti saudara sebapak yang dapat. Jadi jangan nengok yang ketiga kalau yang kedua sudah berbeda. Jadi kalau kedua sudah berbeda, ya jangan yang ketiga. Sama halnya kayak tadi, kalau yang pertama sudah beda, nggak usah tengok yang kedua. Jadi kalau ada keponakan sekandung sama saudara sebapak, maka yang paling berat adalah saudara sebapak, meskipun keponakan tadi dari saudara sekandung. Bisa dipahami? Bapak-bapak semuanya? Insyaallah. Insyaallah-nya orang Arab atau orang Indonesia ya? Indonesia meragukan. Ayo naumaku insyaallah, insyaallah. Enggak wae insyaallah, insyaallah. Kita lihat halaman 43. Halaman 43 itu ada latihan. Kita bahas bareng-bareng lah. Kalau dikerjakan di rumah juga nggak dikerjakan kan? Kita bahas bareng-bareng. 43. Sebutkan mana yang waris dengan asobah. Ya, sebutkan mana yang waris dengan asobah. Pertanyaannya panjang. Saya baca. Yang pertama itu ada ibnun ma'abin. Kalau ada orang mati meninggalkan anak laki-laki sama bapak, siapa yang waris dengan asobah? Ada anak laki-laki, ada orang mati meninggalkan anak laki-laki sama bapak, siapa yang waris asobah? Anak laki-laki. Kenapa? Jalurnya lebih utama. Yang kedua pertanyaannya, Abu Jaddin ma'a abi abin. Bapaknya kakek sama bapaknya bapak, siapa yang dapat asobah? Hah? Bapaknya bapak. Kenapa? Lebih dekat kedudukannya. Baik. Yang ketiga, bintun wa ukhtun min ab ma'a ibni akhin syakik. Anak perempuan, ada orang mati meninggalkan anak perempuan dan saudari sebapak dan keponakan saudara sekandung. Ini perlu ditulis ini. Anak perempuan, saudari sebapak, kemudian keponakan dari saudara kandung. Siapa yang dapat asobah? Ada anak perempuan, ada satu, ada saudari saya bapak, ada
keponakan dari saudara saya kandung. Siapa yang dapat asoba? Hah? Anaknya perempuan ini, Pak. Bisa dijadikan mantu ini. Ayo yang mana? Jangan tebak-tebakan loh, kayak SD aja benda-bendi nanti. Yang mana? Anak perempuan saudari sebapak apa keponakan? Yang bilang saudari sebapak kenapa? Dia di situ asoba tak? Kenapa asoba? Yang bilang keponakan siapa? Tadi perasaan ada. Wah, enggak gentleman ini. Ayo Mas Koko. Anak perempuan. Maksudnya? Ini anak perempuan. Ini saudari perempuan, sebapak. Ini keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Siapa yang dapat? Hah? Keponakan. Kenapa? Oh. Yang dapat adalah saudari sebapak. Saudari sebapak tadi kita katakan kan asoba. Asoba apa dia? Ma'al ghair toh. Maka dia kan layaknya saudara toh. Nah, tadi yang saya katakan tadi loh. Dia kayak saudara sebapak. Jadi bandingkan saudara sebapak sama keponakan. Mana duluan tadi? Mana yang lebih utama? Saudara sebapak. Akhu mu'tik syakik ma'a ukhtihi syakikoh. Saudara pembebas kandung sama saudari pembebas kandung. Gak usah dibahas sih. Ya, pembebas budak, tidak ada budak. Lanjut, nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ibni am min ab ma'a ibni am ab syakik. Anaknya paman sebapak. Anaknya paman sebapak. Apa berarti? Cucu paman sebapak ya. Cucu paman sebapak. Satu, ahli warisnya itu. Yang kedua, ibni am ab syakik. Anaknya pamannya bapak sekandung. Yang pertama tadi, anaknya paman sebapak. Anaknya paman sebapak, cucunya paman sebapak. Cucunya paman sebapak sama anaknya pamannya bapak. Anaknya pamannya bapak. Jadi cucu paman sebapak sama anak pamannya bapak. Iya, keponakannya bapak. Siapa yang lebih utama? Hah? Ini kalau kita gambar ya, ben watih. Ini sudah ya? Ini kan mayit nih. Mayitun. Punya bapak. Bapaknya punya bapak. Bapaknya punya bapak. Lah, pertama siapa tadi? Cucunya paman sebapak. Kan berarti dari sini ya, dari sini muncul
paman gitu ya, paman sebapak. Ini punya anak, ini punya anak, cucu berarti ya. Ya, ini waris yang pertama. Waris yang kedua, pamannya bapak. Bapak ini punya paman. Di mana berarti? Di sini ya? Di sini ya, di sini ya. Ini pamannya bapak. Pamannya bapak. Kan saudaranya mbah ya? Ini kan mbah ini. Mbah. Kakek. Ini punya anak. Ini punya anak. Berarti sepupunya ini ya? Sepupunya bapak ya? Siapa yang lebih ini ahli waris yang kedua? Siapa yang berhak dapat asobah? Cucu paman atau sepupu bapak? Ini sekandung ya. Ini sekandung, ini sebapak. Hah? Yang mana? Kira-kira yang lebih dekat mana jalurnya? Cucu paman atau sepupu atau anaknya pamannya bapak? Hah? Ini? Betul, jawabannya ini yang berhak mendapatkan asobah. Kenapa? Kalau dia keluar dari sini, ya, maka lebih diutamakan dari yang keluar dari sini. Begitu pula sampai ke atas. Jadi kalau dilihat dari kalau antara paman-paman seperti ini, maka dilihat pertemuannya dengan mayit tadi di sisi mana. Kalau ada yang bertemu di sini, kan saudara kan di sini ya keluarnya ya. Ini saudara ya. Maka sejauh apapun dia lebih utama daripada yang keluar dari jalur sini, sedekat apapun dia. Paham? Maka misalnya ada cicitnya saudara sama paman, maka siapa yang didahulukan? Cicitnya saudara, karena dia keluarnya dari sini ya, jalur paling bawah. Maka yang lebih di atas itu lebih jauh, ini lebih jauh lagi. Maka antara sini sama sini yang lebih berhak dapat asobah adalah ini tadi, yaitu cucunya paman, Meskipun di sini sebapak, meskipun di sini sekandung, nggak ngefek ya, karena pertemuannya sudah berbeda. Baik. Adzan dulu dah. Adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baik. Kita lanjutkan. Mana tadi? Halaman 44 ya. Akhun min ab ma'a akhin syakikin. Ada orang mati meninggalkan saudara sebapak sama ada saudara sekandung. Siapa yang mendapatkan asobah? Saudara sekandung. Kenapa? Lebih kuat hubungannya ke mayit karena lewat dua jalur, yaitu bapak sama ibu. Kemudian ibnu ibni am min ab ma'a mu'tik. Anaknya paman sebapak, cicitnya paman sebapak. Ada orang mati meninggalkan cicitnya paman sebapak sama ada pembebas budak. Siapa yang dapat asobah? Cicitnya paman sebapak. Kenapa? Karena jalurnya lebih utama. Jadi pembebas budak itu yang paling belakang ya, paling belakang. Ibnu ibni akhin syakikin ma'a ibni akhin min ab. Anaknya saudara kandung sama anaknya saudara sebapak. Siapa yang dapat asobah? Anaknya saudara sekandung sama anaknya saudara sebapak. Apa? Jangan setengah-setengah gitu. Anaknya saudara kandung sama anaknya saudara sebapak. Siapa yang dapat asobah? Saya tak ulangi dulu. Cucunya saudara sekandung sama anaknya saudara sekandung. Sebapak. Cucu saudara sekandung sama anaknya saudara sebapak. Siapa yang dapat asobah? Loh, kok lali mana ini? Cari pegangan biar gak bingung. Cucunya saudara kandung sama anaknya saudara sebapak. Siapa yang dapat asobah? Anaknya saudara sebapak. Kenapa? Iya, sumber air sudah dekat. Lebih dekat kedudukannya Kak. Jadi kalau yang kedua sudah beda, nggak usah lihat kandung sama bapaknya. Kadang terkecoh sama sekandung sama sebapaknya, jangan terkecoh di sana. Jadi urutannya tetap sama, harus nomor 1 dulu, sama baru nomor 2. Kalau nomor 2 udah beda, nggak usah lihat ke yang ketiga. Seperti itu. Akhu mu'tik min ab ma'a akhihi syakik. Saudara pembebas sebapak sama saudara pembebas sekandung. Siapa yang dapat asobah? Saudara pembebas sekandung. Ibnu ibni ibnin ma'a ibni ibnin. Anaknya anak sama anaknya anak. Anaknya anak. Cucu sama cicit. Mana duluan? Cucu. Masya Allah, undas. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Ada yang enggak dong? Paham ya insya Allah ya, Mas Kuku ya? Masa enggak paham? Insya Allah ya? Insya Allah ya, enggak atau enggak? Enggak paham? Mudah insya Allah. So, anak, bapak, saudara, paman sama pembebas, wala. Itu jalurnya sih. Soalnya udah habis ini. Jadi seperti itu.
Jadi kalau seandainya ada kakek sama saudara kandung, siapa yang dapat asobah? Hah? Kakek sama saudara sekandung, siapa yang dapat asobah? Kakek. Tapi kalau ngikutin madhab ruwet. Iya. Karena ada khilaf di sana antara saudara sama kakek, itu ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Karena secara kedekatan ke mayit itu sama. Ya, mayit bapak, kakek, mayit bapak, dari sini muncul saudara, ya. Dari bapak sini muncul siapa? Saudara. Jadi kedekatannya sama, sama-sama lewat bapak. Lah ya itu makanya ada khilaf. Ya, ada khilaf. Yang mana yang paling berat dapat antara bapak, antara kakek sama saudara? Ini ada khilaf yang sangat luar biasa itu. Di sini buku ini nggak ada, kalau dibahas memang ruwet itu. Iya. Kalau kata Syekh Utsaimin, saudara nggak dapat sama sekali. Kata beliau itu pendapatnya Abu Bakar, dan pada saat ada Abu Bakar nggak ada yang menyelisih pendapatnya beliau. Jadi pada saat zamannya Abu Bakar ya semuanya sepakat kalau kakek menghalangi siapa? Saudara. Tapi setelah itu muncul perbedaan pendapat yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampai mengatakan siapa yang berani memutuskan antara kakek sama saudara, maka sama saja dia melemparkan dirinya di api neraka. Ya karena ya tadi, kalau ngasih kakek doang nggak ngasih saudara, khawatir saudara berhak nggak dikasih, ya zalim kan gitu. Ya. Atau ngasih saudara padahal saudara aslinya nggak dapat, ya zalim juga kepada kakeknya berarti. Seperti itu. Jadi memang masalah kakek sama saudara itu sangat ruwet. Yang mengatakan saudara tetap dapat kalau ada kakek itu pun berbeda-beda, antara dapatnya berapa itu beda-beda, banyak macamnya. Ya, kalau kita bilang kakek menghalangi saudara, sudah kelar urusannya, nggak repot. Iya, insyaallah. Kakek, saudara nggak dapat kalau ada kakek. Kalau nggak ada kakek kan nggak ada yang mayit. Kalau nggak ada kakek, Nggak ada mayit ya. iya juga. Iya memang. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 20 alasan kenapa kakek itu menghalangi saudara. Namun bagi yang mengatakan saudara dapat 20 alasan itu dibantah juga. Dibantah juga. Bantah-bantahan. Seperti itu. Ya, misalnya mengatakan kakek itu mengambil warisannya kayak bapak. Persis kan warisannya? Maka bapak, kalau saudara nggak dapat sama bapak, maka saudara pun nggak dapat sama kakek. Kata mereka yang bilang saudara dapat, nggak bisa gitu. Nggak harus yang di atasnya itu mengambil warisan persis sama yang di bawahnya, sama seperti nenek sama ibu, beda warisannya, urusannya beda juga, nggak harus sama persis kata mereka seperti itu. Jadi ada perdebatan yang cukup panjang masalah itu. Tapi rojinya wallahu ta'ala alam, yang disebutkan Syekh Utsaimin, kakek menghalangi si saudara, menghalangi saudara. Tapi kalau saudara seibu, yang berarti saudara seibu di sini ya, ada saudara atau saudari seibu, ini ijma. Ya, kakek kalau ada bapak ijma nggak dapat, kalau ada kakek ijma pun mereka nggak dapat, karena jalurnya beda. Mereka ngambil dari ibu, kalau ini kan dari bapak. Kakek kan ngambilnya lewat jalur bapak. Tapi kalau saudara ini sama, ya sama-sama lewat bapak. Lah kok satunya dapat, satunya nggak dapat, itu gimana? Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pekan selanjutnya mengenai masalah hajab. Ya, mengenai masalah hajab menghalangi. Ya sebenarnya ini juga sudah kita bahas, cuman ini dikelompokkan lagi seperti itu.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Paham ya insyaallah ya? Tinggal praktekkan, silakan jadi konsultan waris gitu ya. Nggak dipercaya? Nah, bismillah. Nanti kalau ragu-ragu kan banyak aplikasi waris, tinggal disamakan. Tapi kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.